Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita di hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Semua kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita semua boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tetapi sekolah minggu di pagi hari ini atau hari ini ada yang berbeda. Encik Deborah, apa yang berbeda? Nah, perbedaannya adalah biasanya kita beribadah di rumah gereja, tetapi untuk saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita daripada anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, maupun mama papa, oma opa yang mendampingi di rumah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat, sekalipun ibadah lewat video saat ini, tetapi tetap semangat. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, anak sekolah minggu yang mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, encik mau bertanya, siapa di sini yang bangun pagi sudah mandi? Angkat tangan. Siapa yang cuma cuci mata, cuma ada jatuh mata sedikit air? Atau siapa di sini nggak mandi sama sekali memang enter matanya sudah cuci? Dah, tapi encik berharap semua anak sekolah minggu pagi hari ini sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya encik undang untuk berdiri. Semangat-semangat. Kita akan memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Kita akan menyanyi pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Gerakan tubuhmu ke kanan dan ke kiri. Tiga. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap matahari bersinar. Burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Senyum. Aku setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Nah, masih semangat untuk memuji Tuhan? Mana jawabannya yang ada di rumah? Masih semangat? Pasti masih semangat. Kita menyanyi lagi satu pujian yang berkata, Hai tamang-tamang atau Beking Sanang ke Tuhan. Bagoyang dulu semua. Di sini ada Empu Jekli, yang ada ini Encik Deborah. Hai tamang-tamang, mama papa bagoyang, coba orang menyanyi. Puji Tuhan, puji Tuhan, syalalala, puji-puji nama Tuhan. Kita darah, tunjuk teman atau adik orang semua yang darah, yang tidak ibaratnya. Ayo semuanya bergoyang, satu dua, goyang ke kanan, tiga, goyang ke kiri, goyang ke kiri, orang semua goyang, goyang rame-rame. Satu dua, goyang ke depan, tiga, empat, goyang ke belakang, orang semua. Hey, 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 sangat bertuhan. Nah, saat ini sebelum kita lanjut memuji memuliakan nama Tuhan, masih tetap berdiri, kita akan buka ibadah ini dengan doa. Tadi sudah dengan pujian, sekarang ada doa yang akan membuka ibadah kita di saat ini. Sebelum Encik Deborah menuntun kita di dalam doa, mari semuanya kita menyanyi pujian Bapakku datang padamu dalam sikap berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi pujian ini dalam sikap berdoa. Bapakku datang padamu. Bapa
berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makerere Timur boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan melihat situasi dan kondisi dalam kami beribadah saat ini berbeda. Tetapi kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami menaikkan pujian, doa kepada Tuhan. Bahkan kami percaya kami semua ini akan diberkati Tuhan ketika kami sungguh rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah ibadah kami di pagi hari ini, agar benar-benar ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah kami di pagi hari ini hanya ada di dalam tangan kasih Tuhan saja. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin. Ya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Encik Deborah di sini sampai berkeringat, bersuar-suar, tapi tetap semangat memuji Tuhan. Apalagi masih pagi toh. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, ayo katakan kau saudara. Sambil gerakkan badanmu ke kanan dan ke kiri, jangan loyo-loyo. Ayo katakan, ayo katakan kau saudara, ayo katakan kau sahabat, nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudara, ayo katakan kau sahabat, nama Yesus satukan kita. Bersama Dia, bersama Dia aku bisa, bersama kamu kuat, bersama Dia kita menang, bersama Dia, ayo katakan kau saudara, ayo katakan kau sahabat, nama Yesus satukan kita. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masih ada lagi satu pujian dengan gerakan, yaitu pujian yang berkata pekerja Kristus. Siapa yang ingin menjadi pekerja Kristus di sini? Ya, oke. Kita akan menyanyi pujian pekerja Kristus. Mana sayupnya? Mana gerakannya kanan dan kiri? Telah lama, telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kebenaran setia. Hari satu saat Yesus panggilku menjadi lagi-lagi mencampur, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesus luar biasa ini. Shalala, Dia dapat segala raja. Shalala, memanggilku menuai jalannya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh Dia. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Iya, silakan duduk semuanya. Siapa di sini yang sobat suar? Tunjukkan kepada di sekitarmu. Nggak mungkin gak setuju Pak Encik Deborah kan? Karena torang hanya dengan video yang ada saat ini. Tetapi Encik percaya sukacita kita memuji Tuhan saat ini itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini tibalah saatnya untuk kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Encik Indri Mundung Kaporo dan Engku Penatua Jekli Pelengkahu. Encik Indri Mundung Kaporo akan memberitakan firman Tuhan untuk anak Esther, dan Engku Penatua Jekli Pelengkahu akan memberitakan firman Tuhan untuk anak Abraham.
Nah, setelah firman Tuhan, masing-masing kelas akan melanjutkan menyanyi sampai berkat bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di setiap kelas. Anak Esther Enci Indri dan anak Abraham Engku Penatua Jacqueline. Sebelum itu, mari kita menyanyi pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Siapkan Alkitabmu agar ketika Engku Jacqueline ataupun Enci Indri sudah mau menyampaikan firman, kita sudah siap dengan Alkitab kita masing-masing. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu Deborah persilakan kepada Engku Penatua Jacqueline dan Enci Indri untuk memimpin di masing-masing kelas. Shalom adik-adik, apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Pada saat ini, orang akan masuk dalam pembacaan firman serta cerita. Dan sebelumnya, mari kita minta tuntunan daripada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerjaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di hari Minggu ini kami anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru, serta orang tua yang mendampingi anak-anak boleh ada dalam satu persekutuan ibadah. Bapa di surga, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman. Biarlah Tuhan terus menuntun kami agar kami dapat memahami, mengerti, dan boleh dapat melakukan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, orang akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Yohanes 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Yohanes 18 ayat yang pertama atau ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Jadi dimohonkan kepada orang tua yang mendampingi anak-anak agar menuntun anak-anak boleh membuka Alkitab dalam kitab Yohanes 18 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Jika semua sudah mendapatkannya, maka kita akan membacakan secara bersama-sama bersama dengan orang tua yang bisa mendampingi anak-anak, ataupun orang tua pun bisa membacakan pembacaan ini kepada anak-anak. Kita mulai dengan perikop Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu
juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah pembacaan firman. Kita angkat pujian yang berkata, "Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, dan berbuah, 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 berbuah. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun dalam kondisi yang berbeda, tapi Encik yakin dan percaya bahwa kita boleh ada bersama-sama semua karena tuntunan daripada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Encik ada mau saya tunjuk gambar di sini. Dia gambar di sini. Dapat lihat? Dapat lihat? Ini siapa KTN? Ini adalah polisi. Ini polisi ini dia petugas sebagai menjaga atau melindungi masyarakat. Bahkan juga menangkap seorang yang melakukan kesalahan. Tapi orang pembacaan di saat ini yaitu apa? Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap tapi tidak melakukan kesalahan. Ketika orang melihat pembacaan dalam Yohanes 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Yesus keluar bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus di suatu taman yang dekat sungai Kidron. Taman apa yang orang tahu? Taman Getsemani. Dan di situ pula Tuhan Yesus ditangkap dan dikhianati oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Di sini ada gambar, Encik mau kasih lihat adik-adik. Ini gambar Yudas dan prajurit-prajuritnya. Di sini orang boleh lihat ada prajurit dan Yudas, salah seorang murid Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus.
Ketika dorang datang, maka majulah Tuhan Yesus ke depan dan Tuhan Yesus bilang, "Siapakah yang kalian cari?" Dan dorang jawab, "Yesus dari Nazaret." Dan Tuhan Yesus pun bilang, "Akulah dia." Tapi ini DP gambar yang kedua, Tuhan Yesus bilang, "Akulah dia." Tuhan Yesus yang menghadap kepada DP prajurit-prajurit, bahkan Yudas yang ada di situ. Tuhan Yesus bilang, "Akulah dia." Sampai kedua kali Tuhan Yesus tanya, "Siapakah yang kau cari?" Dan mereka katakan, "Yesus dari Nazaret." Dan Tuhan Yesus pun bilang, "Akulah dia." Dan dalam pembacaan berikutnya dia bilang, "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Berarti mereka di situ apa? Murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, dia tidak ada kesalahan. Tapi karena kasih Tuhan yang mengasihi kita semua, maka Tuhan Yesus pun menyerahkan dirinya sebagai ganti orang dosa. Bahkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, maka datanglah salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Kenapa itu Simon? Simon ada bawa pedang. Ketika orang lihat di pembacaan yang ke-10, di situ dikatakan, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar. Nama hamba itu adalah Malkus. Ini itu Petrus, ini Tuhan Yesus, dan ini Malkus, imam besar Malkus. Dan orang boleh lihat dia telinga sebelah kanan ini sudah ada. Karena ini Simon Petrus ada potong dengan pedang. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Adik-adik, Tuhan Yesus tahu memang Tuhan Yesus akan ditangkap, bahkan akan disalibkan di kayu salib. Untuk itu dia memang harus menyerahkan diri untuk ditangkap, agar kita semua boleh ditebus dosa-dosa kita, dan kita pun harus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini juga mengajarkan kita bahwa di tengah-tengah keadaan kesulitan yang terjadi saat ini, kita harus mencontohi Tuhan Yesus. Apapun yang dia alami, apapun yang Tuhan rasakan, ketika dia pun ditangkap tanpa melakukan kesalahan, dia tetap sabar, dia tetap menyerahkan dirinya. Tapi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika ada kesulitan apapun yang kita rasakan, kita harus terus berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, berharap kepada Tuhan agar setiap kesulitan yang ada sekarang ini, misalnya pada saat ini terjadi wabah COVID-19 atau virus corona, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kita boleh dapat melewati ini dengan selalu berharap agar wabah ini akan cepat berakhir. Dan kita pun akan kembali bersama-sama di rumah gereja, beribadah bersama untuk memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Dan kita ingat pun bahwa dalam pembacaan ini mengajarkan kita agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk itu kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang atau ada orang teman yang bikin salah pada orang,
torang harus balas dengan kebaikan. Ataupun torang jangan sampai bakal lain yang dorang, tapi torang lebih baik torang berdiam untuk mencari salah satu torang pejalan keluar. Biarlah firman Tuhan ini akan terus menolong kita, menopang kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Adik-adik, ini ada ayat hafalan. Di sini ada ayat hafalan yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 8b. Dapat lihat semua? Ini ayat hafalan Filipi 2 ayat 8b. Kalau orang buka di Alkitab, di kitab Filipi 2 ayat 8b, di situ dituliskan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8b. Jadi dimohonkan kepada orang tua agar menuntun anak-anak untuk dalam menghafal ayat hafalan ini. Sekali lagi Filipi 2 ayat 8b. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8b. Demikianlah ayat hafalan di pagi hari ini, dan kita angkat pujian yang berkata, besar cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menangkalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa tutup. Untuk itu mari siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang berkata, tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku tepuk jadi satu, ku lipat dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang sungguh baik dan teramat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu, kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru, bahkan orang tua yang boleh mendampingi kami di saat ini. Kami boleh ada dengan tubuh yang sehat serta kuat yang Tuhan berikan pada kami semua. Bapa di surga, tadi kami telah mendengarkan cerita firman. Biarlah apa yang boleh kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu setia, berharap kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kita taat, setia dan berharap, kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan menjalani kehidupan di tengah kesulitan saat ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami semua, anak-anak, orang tua, guru-guru sekolah minggu yang ada beribadah di saat ini. Berikan terus kami kesehatan, kekuatan yang prima di tengah-tengah wabah yang saat ini yang sedang marak, yaitu virus corona atau COVID-19.
Kami percaya Tuhan yang terus melindungi kami, berikan kami kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Agar kami pun dapat melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah untuk tetap selalu jaga jarak, dan kami pun harus tetap di rumah agar wabah ini tidak berjalan lebih banyak lagi Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gembala Betania, biarlah terus kami diberkati oleh Tuhan, diberikan sehat dan kuat, agar walaupun kondisi yang saat ini masih belum bisa membuat kami ada dalam suatu kebersamaan, tapi kami percaya kami sebagai guru-guru bahkan komisi yang ada tetap semangat melayani Tuhan. Apapun kondisi yang ada terjadi saat ini, biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, tetap semangat melayani, dan kami apapun yang menjadi rencana ke depan, program anak-anak sekolah minggu, bahkan misi yang ada, itu semua boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, berkati juga jemaat kami, Jemaat Gembala Betania, mulai dari Pendeta Leonora Pardede Gontung STH, bahkan BPMJ yang ada, serta Pelsus dan perangkat pelayanan yang ada. Biar terus diberkati oleh Tuhan, biarlah semangat melayani terus ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Agar kami terus sebagai jemaat boleh terus berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan bagi kehidupan kami, memberikan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati juga pemerintah kami Tuhan, yang saat ini sedang berjuang, berkati Presiden, berkati pemerintah-pemerintah yang ada, bahkan berkati Sulawesi Utara, terlebih khusus buat kota kami, Kota Manado. Tuhan, kami percaya bahwa pemerintah kami telah melakukan setiap upaya yang boleh melawan virus COVID-19 ini. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesehatan yang prima, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan, serta dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Berkati juga para medis, dokter, bahkan tenaga kesehatan yang lainnya yang merawat pasien yang ada Tuhan. Biarlah pasien yang terkena virus ini Tuhan boleh kiranya sembuh, dan mereka pun boleh kembali melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Dan biarlah pasien-pasien yang ada Tuhan boleh sembuh dan menurun, sehingga negara, bangsa kami ini boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah menjadi doa dan sembahyang kami serta permohonan kami kepadamu. Yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan, ialah Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah doa syafaat di saat ini. Enci undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kembali. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku
seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Pada saat ini kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Untuk itu, mari dengan sikap berdoa kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Demikianlah ibadah pelayanan anak sekolah minggu di pagi hari ini. Biarlah terus Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita pergi dan berada. Shalom, damai di hati. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup